Lanjut Pak Oke, Pak Aris. Oke, Pak Usman. iya Pak. Pak Usman nih sudah hafal Al-Quran 30 juz katanya. Betul ya? Wah, wah belum Pak. Nah, Minta maka ampun kita lah saya Pak. tidak usah buka Quran. Nah, Saya pingin Pak Usman baca surah Al-Ikhlas secara wasol. Wasol ya, bukan diwakofkan, bukan diwakof per ayat. Diwasolkan satu napas bisa Pak Usman? oh dibuat satu napas ya Pak ya? Kalau bisa, kalau tidak berarti di ayat 1, ayat 2 diwasolkan. Nanti diulang ayat 2, ayat 3 gitu. Kalau bisa satu napas silakan. Tapi tidak boleh berhenti di akhir ayat. Diwasol. Al-Ikhlas ya Pak ya? Ikhlas. Kulhu. Oke. Baik. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aturnya tadi Pak, dini Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Dinillahus samad aturnya tadi Pak. Oke. Direkam nggak ini Pak Usman? Sudah? Sudah Pak. Shadaqallahul azim. Ya, oke Pak Usman ya. Jadi banyak orang yang tidak bisa mewasolkan di situ kan. Terutama ini kita temukan di waktu Ramadan ya kan. Karena rata-rata kalau 90 rakaat itu kan bacaan imam kan cepat. Qul wallahu ahad Allahu samad. Dia tanpa napas, tanpa berhenti, tapi bacanya tidak diwasolkan, ya kan? Yang betul itu adalah Unillahus samad. Dinillahus samad. Betul. Nah, saya mau lihat itu sebenarnya. Kalau yang lain kan tidak ada masalah. Kadang napas Pak, tidak sampai juga. Ya, tidak apa. Oke, Pak Usman. Kita lanjut ke tulisan nih. Siap. Tulisan kita balik ke ini tadi, ke ayat tentang ini, tentang ilmu. Baik Pak. Yarfa'illah. Hafal Bismillah enggak? ya Pak ya. Insyaallah hafal Pak. Enggak usah pakai bismillah. Oh, enggak usah Pak ya, langsung ya. Kita sampai Yarfa'illah, bentar Pak. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Ya, sampai situ aja. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Amanu. Coba. Amanu minkum. Sampai itu aja Pak Usman. Amanu Minkum. Oke, kalau sudah akan ditunjuk Pak Usman. Bentar Pak. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Amanu minkum. Ya. Oke. Yarfa'illahul ladzina. Tarik dikit Pak Usman, dimundur. Itu yang salah. Pertama di lam, la itu barisnya bukan ditegak, tapi baris biasa. Oh, baris Kalau biasa. ditegak jadi panjang, la gitu kan. Nah, yang harus ditegak baris itu di amanu. Itu harus tegak.
Kemudian A-nya ya, nu, Pak, ya? setelah waw itu ada alif. Nu ada alif. Nah, itu aja Pak Usman salahnya. Siap, Pak. Di baris, barisnya 2 salah. Kemudian kurang alif di setelah waw. Oke? Oke, makasih Pak. Ya, sama. Ya, selanjut dengan pertanyaan. Silakan Bu dosen. Share screen dulu Pak Usman. Sudah? Modul ajarnya. Oh, siap. Oke, siap. Mantap nih. Kalau orang nggak biasa nih. 4. Oke, siap Pak. Nah, oke. Iya, sudah. Pak Usman, langsung ke LKPD saja deh. Oh, LKPD di lembar terakhir ya Bu? Oke, Ya. Coba LKPD-nya. Udah dirubah belum dari yang kemarin itu masukannya? Lampiran 3. Bapak pakai PBL enggak? PBL saya Bu. Aman mencoba LKPD-nya. Ini Bu. Apa instruksinya, Pak? Ada enggak memicu untuk berpikir kritis? Kalau di saya kemarin ini masalah ini Bu, masalah gambar. Jadi anak itu berpikir supaya meneliti apa yang ada atau apa yang terjadi di dalam gambar ini Bu. Ke bawah, Pak, ke bawah. Ini di dalam Kan LKPD-nya mengamati, ini kan mengamati gambar. Terus video yang di atas untuk apa? kalau video, nah kalau ini video tentang masalah apa nama pembelajaran dalam Asmaul Husna-nya Bu. Gitu ya. Apa instruksinya, Pak? Di dalam videonya Bu. Kalau instruksi di dalam Ada video itu instruksinya nggak? Jadi masalah LKPD ini itu. masalah Asmaul Husna tentang pembelajaran bab 2 itu. Iya, apa yang harus siswa kerjakan ketika video itu Bapak tampilkan? Ada nggak instruksinya? Ada Bu, mengamati videonya, terus yang di bawah ada itu. mengamati lagi. Menjelaskan gitu Bu. Ya, yang terus yang di bawah ayo mengamati lagi gitu. Kalau pemahaman saya gitu. Oke. Jadi Pak, LKPD itu harusnya mempunyai prosedur langkah-langkah. Ya, mau itu dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Tetapi hakikatnya PBL itu adalah saluran daripada model cooperative learning. Jadi memang dia tuh betulnya tim kerjanya begitu. Memang makanya di abad 21 tuh yang terkenal tuh minimal ada 4 keterampilan besar. Salah satunya adalah berkolaborasi. Jadi memang LKPD itu agar menarik. Memang ya. Di kurikulum Merdeka itu memang LKPD seakan-akan kayak lembar kerja soal jatuhnya. Karena dia gabung. Padahal sebenarnya itu hanya bentuk lampiran yang boleh dikemas dengan sebaik mungkin. Jadi kalau Bapak memiliki keahlian di bidang Canva, memiliki keahlian di bidang soal HOTS, kenapa nggak dibuat terpisah saja LKPD-nya? Nggak ada masalah. Modul ajar itu tidak ada yang baku, Pak, tapi minimal yang memiliki berapa standar, 10 standar minimal begitu. Itu ya Pak Usman ya? Siap. Itu aja sih yang dari Pak Usman. LKPD-nya saya masih kurang. Maksudnya kurang menarik lah Pak. Kalau cuma siswa mengamati, tapi nggak diarahkan, susah juga begitu. Itu aja dari saya Pak Aris. Ya, oke. Pak Usman. Siap Pak. Oke, jadi sekarang ini kan sudah zaman canggih ya Pak Usman ya, zaman IT ya kan. Termasuk ini harus kita terapkan di dalam pembelajaran ya kan.
Artinya proses pembelajaran itu kita harus menggunakan TIK, gitu kan? Betul, Pak. Nah, baik itu di dalam proses pembelajaran maupun untuk penggunaan asesmennya, gitu kan? Kita menggunakan TIK. Nah, ini kira-kira bisa dapat Usman berikan contoh gitu penggunaan TIK itu di dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas gitu. Kalau contohnya Pak, kita bisa menggunakan slides PTT kita. Selanjutnya kita bisa menggunakan video pembelajaran. Selanjutnya kita kan pakai internet dan sebagainya gitu Pak. Kita salurkan di situ. Untuk selanjutnya kita kan menggunakan media laptop, fokus dan sebagainya. Setelah itu kita sambungkan ke internet. Setelah itu kita masuk ke slides PTT dan masukkan ke video pembelajaran dan jurnal atau sebagainya gitu Pak. Ya, oke. Kalau itu kan dalam materi ya. Ya, materi. Itu yang Pak Usman sampaikan ada di dalam ini modul ajar. Ada Pak. Di Serpras ya mungkin ya. Di sini di Serana Prasarana. Oke, ada materi sumber ajarnya Pak. Oke, mantap. Nah, sekarang untuk di asesmen Pak Usman menggunakan TIK. Kalau di asesmennya ada Pak. Ada ya. Di rubrik asesmen, kalau di rubriknya tidak ada, saya pakai di TIK-nya Pak. Itu bentuknya kira-kira gimana tuh Pak Usman? Penggunaan TIK itu gimana? Di asesmen ya Pak? Ya, untuk asesmen, untuk penilaian. Kalau untuk penilaian, kalau di TIK-nya kita bisa tampilkan soal-soal masalah tentang asesmennya Pak. Soal-soal ya, tapi menggunakan kita internet, menggunakan ini Google atau apa, atau internet. Kita cari soal gitu kan, apalagi sekarang kan sudah ada aplikasi untuk kita, kalau di umumnya itu Pak, sudah ada aplikasi untuk khusus kita masuk cari pelajarannya atau asesmennya. Nah, setelah itu anak bisa berkolaborasi, misalnya bisa difokuskan ke depan, terus anak itu memegang layar itu, bisa layar itu nantinya besar, nanti apa yang ingin anak itu cari di situ Pak, nanti insya Allah keluarnya di situ Pak. Oke, betul. Jadi teori kan begitu ya Pak Usman. Nah, dalam pelaksanaannya apakah Pak Usman lakukan? Kalau dalam pelaksanaannya kalau akan dilakukan berarti itu kan sudah dimuat di dalam modul ajar. Maksud saya di dalam modul ajar apakah sudah ada? Belum rencana itu. Oh, belum. Nah, itu maksudnya Pak Usman. Jadi kita tidak bisa hanya teorinya begitu gitu kan. Tapi harus dimasukkan di dalam modul ajarnya bahwa kita akan menggunakan TIK di dalam asesmen, gitu kan? Nah, karena modul ajar itu kan adalah gambaran yang akan kita laksanakan pada saat pembelajaran, praktek pembelajaran, gitu kan? Nah, maka harus tergambar di dalam modul ajar. Jadi itu mohon dimasukkan, gitu kan? Oke. Ya, itu aja Pak Usman. Kalau modul ajar sudah lengkap ini ya, tadi dari apa yang perbaikan yang disampaikan oleh Ibu dosen tadi ya. Oke Pak Usman. Siapa? Ya, silakan live Oke. kamar ya, live room. Baik. Baik, terima kasih. Pak Usman dibantu teman-temannya untuk masuk. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan ilmunya malam ini. Saya izin keluar ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.